lagi bersama saya Fenal Frida di We Talk Show. Kali ini kita sudah kehadiran Pak Iip, yaitu beliau adalah mantan guru saya di SMK 1 Cikulur yang mengajar di jurusan agama. Baik Pak Iip, bagaimana kabarnya? Sehat Pak? Sehat, baik, alhamdulillah. Sekarang ini sehat. Alhamdulillah ya Pak. Baik, kali ini kita akan mengangkat pembicaraan mengenai berita yang sedang viral, yaitu kasus pencabulan santri di Bandung oleh Heri Wirawan. Akhir-akhir ini marak sekali ya Pak kasus pencabulan itu di mana-mana, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Menurut Pak Iip, dengan kasus pencabulan ini gimana sih komentar Pak Iip Pak? Iya ya, pernah saya dengar memang di berita-berita itu kasus pencabulan bahkan oleh pemimpin pondok gitu ya. Aduh, memang sangat miris sekali, prihatin sekali ya, dengan adanya kejadian demikian. Itu ya, sangat memukul gitu kan pada orang-orang atau pendiri-pendiri terdahulu untuk kegiatan masalah keagamaan. Hanya saja memang ya namanya hidup di dunia ini kadangkala ada yang benar, ada yang baik, dan memang itu ada godaan-godaan karena ada setan tadi. Gitu kan, itu ada tergoda, itu ada oknumnya. Barangkali setiap instansi, setiap perusahaan, setiap kantor itu ada oknumnya. Itu barangkali oknum di bidang keagamaan, khususnya ya kegiatan beraktivis di kegiatan pesantren. Untuk kasus kali ini yang menjadi pelecehan adalah santri, di mana seharusnya ini pondok pesantren ini kan menjadi tempat yang nyaman atau tempat yang aman untuk kasus-kasus pelecehan. Menurut Bapak, kenapa hal ini bisa terjadi di sebuah tempat yang sudah kita percaya gitu Pak untuk menuntut ilmu, tapi malah terjadi kasus pelecehan ini loh Pak? Kenapa bisa hal ini terjadi di sebuah tempat pesantren yang seharusnya tempat ini tempat yang paling aman untuk kita menaruh anak-anak untuk menuntut ilmu Pak? Kenapa bisa ya Pak? Karena manusia itu tidak baik semua gitu kan, ya seperti profilnya saja baik dan sebagainya. Karena itu ada godaan, terus dia keimanannya bisa jadi, kan manusia itu yang kusu yang kudu, ada menebal, ada menipis. Nah itu lagi menipis barangkali dan memang terjerumus karena godaan. Bahkan memang barangkali dengan adanya era informasi di dunia maya sekarang itu, jadi penggunaan alat yang produk-produk itu tadi Yahudi ya, itu HP seluler, kalau tidak bisa menggunakannya dengan baik itu akan terjerumus ya. Itu kita pilih lah mana yang baik dan yang benar, apalagi sudah menyatakan seorang ustadz gitu kan, orang lain pada percaya gitu, tapi kenyataannya itu tadi, karena itu tadi ada kebutuhan barangkali ada sisi lain yang dia itu ada tekanan psikologi, barangkali jiwanya mah gitu kan, itu menyimpang dan sebagainya. Itu yang menjadikan seorang itu jadi menyimpang dalam aturan-aturan norma-norma hukum agama. Itu memang harus ada, makanya ada wadah yang namanya MUI, itu ada di MUI daerah, pusat, itu untuk membina para pendidik untuk pesantren, ada perkumpulannya, ada wadahnya untuk dibina dan sebagainya. Ketika tidak bisa dibina dan selalu menyimpang, itu ada hukum. Nah, dalam hukum agama juga ada hukum cambuk gitu kan. Nah, bahkan ada dua jenis zina muson dan goir muson. Artinya kalau dia itu sudah punya istri, mencabuli orang lain juga, itu zina muson gitu kan. Kalau goir muson itu yang tidak punya pasangan, jadi masih anak muda dia berbuat demikian, itu zina goir muson. Itu hukumannya lebih berat sebab dia sudah punya istri, punya pasangan, sudah punya sawah, gitu istilahnya. Apa yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual ini di pesantren?
seharusnya kalau dilihat dari sisi luar, jika seseorang mengatakan bahwa terlihat dari pakaian yang tidak tertutup, sepertinya ini bukan masuk ke dalam ranah pesantren, Pak, di mana pesantren itu jilbabnya tertutup, auratnya sangat terjaga. Kenapa faktor ini terjadi di pesantren? Apa sih, Pak, faktor yang menyebabkan pelecehan seksual ini terjadi di pesantren, Pak? Ya, ada berbagai hal, barangkali itu ada kelainan jiwa, Ya. itu ada faktor kebutuhan seksual dari dalam, dia sebenarnya punya istri tapi tidak melayani, barangkali itu bisa terjadi, atau dari sosok dia kebutuhan atau menyimpang, inginnya kayak begitu, inginnya dia puas dengan anak-anak kecil gitu. Atau ke santrinya, atau inginnya yang masih muda gitu. Terus ada faktor lain dari itu tadi, zaman era globalisasi dengan adanya HP yang sering dia tonton, yang sering dia lihat. Nah, itu kan bagaimana kita untuk nyari yang mana, yang arah mana yang paling baik kita pakai. Dia misalkan untuk pornografi terus yang dia lihat, nah itu ada kecenderungan melihat semacam itu, bisa bahkan kata lain melihat kambing saja bisa jadi dia mau gitu kan. Nah itu udah kelainan jiwa gitu kan. Nah itu tadi harus di ranah hukum, dibawa, dilaporkan dan diproses. Nah, itu dan itu dipenjarakan. Ada, kita kan hukum di negara NKRI ini hukum Pancasila, Iya. gitu. Jangan main hakim sendiri, berikan dia ke yang berwajib, gitu. Kita diserahkan, gitu kan. Dalam hukum agama harus dicambuk, harus diasingkan, gitu. Bahkan barangkali hukum mati bisa. Jadi menurut Bapak, hukum yang pantas untuk kejahatan seperti itu, seperti 14 korban sudah dilecehkan, itu berarti hukuman yang layak menurut Bapak untuk di pelaku tersebut nih, Pak? Berarti hukum yang layak adalah hukum cambuk atau kalau bisa hukum mati, begitu, Pak? Ya, kita karena negara kita negara Pancasila, negara hukum, gitu. Kalau menurut agama Islam itu hukum Islam, itu hukum cambuk, diasingkan, didera sampai mati. Tapi menurut hukum negara Islam, karena kita itu berasaskan Pancasila, ya berikan kepada yang berwajib. Nah itu nanti ada prosesnya, ada jaksa penuntut umum dan sebagainya. Itu hasilnya bagaimana kondisi di pemerintahan kita. Nah, silahkan itu dilaporkan saja yang jelas gitu ke kepolisian, ke hak-hak yang berwenang, itu aja. Ke pihak yang berwenang, ya, Pak? Iya. Dan yang saya dengar di berita-berita lain, untuk para siswa yang ingin dimasuki pesantren oleh orang tuanya memiliki kekhawatiran tersendiri untuk memasuki putra-putrinya ke pesantren. Karena dengan adanya kasus ini, jadi pesantren itu ibu bapaknya yang sudah memasuki anak pesantren itu merasa was-was gitu, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Jangan, ya itu ada segelintir orang doang, dalam arti oknum, ya. Tetap pesantren formal, salafi, semua itu berjibaku masalah akhlak, masalah untuk pendidikan, ya. Itu akan nyaman. Yang pesantren lain banyak juga gitu kan, ya, yang cuma 1001 yang semacam itu. Ya, ada oknum tadi, itu ya makanya dibereskan itu, supaya timbul lagi kepercayaan secara umum untuk ke pondok, ke pesantren. Jadi jangan khawatir, jadi semua pada warga masyarakat khususnya di pesantren atau seluruh Indonesia masih dipercaya kok, masih tidak itu, masih percaya ke pesantren, ke pondok atau ke pendidikan formal. Itu hanya segelintir aja, itu nanti dibereskan secara hukum tetap. Maka itu kita jaga pondok pesantren ini dengan semua unsur, ya, menjaga akhlak, menjaga kerukunan, menjaga untuk kegiatan supaya kondusif, supaya nyaman, dan ada kontrol dari orang tua, ya, saling kerjasama antara orang tua dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan pimpinan pondok pesantren, harus ada interaksi, ya, supaya ada komunikasi gitu. Itu.
Menurut Bapak, apa ada orang lain selain Pak Henry ini, oknum si Henry ini? Apakah kemungkinan ada orang lain lagi, Pak? Apakah dibantu mungkin Pak Henry dengan oknum lain juga, atau hanya Pak Henry? Kayaknya tidak mungkin Pak Henry hanya melakukan ini tersendiri di dalam pesantren itu, Pak. Oh ya, mungkin Kemungkinan ada ya, Pak. kemungkinan misalkan dari semenjak kapan itu adanya demikian, itu harus ada pengembangan penyelidikan. Ini sudah berjalan 5 tahun ya, Pak. Oh, Baru gitu. ketahuan dan baru ada korbannya berani bersuara. Dan Iya, ada salah lama-lama. satu, iya, ada salah satu korbannya juga adalah sepupu dari istri istri Luar oknum biasa. tersebut. Luar biasa ya, Iya, licin betul, bener ini orang ya. Itu harus diungkap lah sedetil mungkin ya. Nanti serahkan ke pihak yang berwenang, pihak kepolisian. Ya, kita percayakan. Nanti dia bertahun-tahun juga bisa terungkap. Insya Allah bisa terungkap. Jadi kita berdoa saja supaya terungkap kejahatan, gitu, kebatilan bisa terungkap. Mana yang baik, mana yang benar itu diposisikan. Maka hukum kita harus adil lah, seadil-adilnya. Saja barangkali bisa. Itu bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun, Pak, 5 tahun dan baru Ya. terbongkar sekarang tentang kasus sebanyak kurang lebih 13 orang ini. Jika di lain meminta untuk motivasi untuk para untuk para korban, kami bersama Anda, jangan pernah takut untuk menyuarakan tentang keluh kesah Anda. Tetap pokoknya kalian harus tetap berada di keadilan, karena kalian sudah menjadi korban, maka kalian perlu dapat keadilan ya. Untuk boleh Pak, untuk pelakunya semoga didapatkan keadilan, semoga didapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya ya Pak. Ya, untuk korban kita harus sabar lah dengan kenyataan ini. Ya, kita harus bertawakal, tidak mau kan seseorang itu musibah seperti ini. Dia harus sabar, tawakal, terus nanti tetap kita bersemangat untuk menjalani hidup baru ke depan. Ya, dan jangan lupa juga berdoa supaya pelaku itu diadili dengan seadil-adilnya menurut aturan-aturan agama dengan aturan negara yang kita di Indonesia ini. Ya. Terima kasih sebelumnya ya Pak Ip ya, sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Wi Talk Show. Sampai jumpa di Wi Talk Show selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.